Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah siang ini kita diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu, ya. Ibu sehat semuanya? Ibu, tema kita hari ini gadgetku, media dakwahku. Jadi saya pikir tidak ada salahnya kita bahas tentang bagaimana yang biasa ada di genggaman kita itu menjadi media dakwah. Kadang-kadang ada orang yang lupa HP, dia balik lagi. Tapi lupa suami nggak ikut karena antep sina nyusul. Ibu, ada sebuah buku judulnya Understanding Mass Communication. Di buku itu diungkapkan ada 4 bidang teknologi yang membuat dunia ini menjadi ada di genggaman kita. Apa judul bukunya? Understanding Mass Communication. Understanding Mass Communication. Di buku itu diungkapkan bahwa dunia ini berubah menjadi ada di genggaman kita. Dunia ini seperti menjadi sebuah perkampungan kecil. Kejadian kebakaran kemarin di Australia hebat luar biasa, seolah-olah kebakaran nanti ada di Bandung. Ya, kejadian di Australia. Itu kejadiannya seperti di Bandung. Menjadi dekat gitu. Nah, ternyata ada 4 bidang teknologi yang mengantarkan ke dunia seperti ini. Pertama, teknologi microchip. Anda harus paham kenapa dunia ini terjadi seperti ini. Karena ada 4 bidang teknologi. Pertama, teknologi microchip. Teknologi microchip itu ya, ada satu benda yang makin sederhananya ya, bendanya kecil, kemampuannya luar biasa. Contoh sederhana ya, ini HP saya dengan HP ibu bapak nggak ada beda, sama gedenya. Hanya HP saya ini memorinya 512 GB. Mikro kecil, tapi Bu di HP saya paling tidak ada, kalau di lemari kan ada 10 lemari buku dari ujung sini sampai ujung sini. Ya. Jadi saya udah pakai e-book sekarang ini. Jadi kalau saya di pesawat, saya di kereta, saya di tengah kemacetan, ya saya baca bukunya begini gitu loh, ya. Tafsir semua saya baca, karena sekarang ini udah larinya ke teknologi microchip, kan gitu. Nah, itu yang pertama, teknologi apa? Microchip. Nah, Bu, dulu makan yang namanya kamera CCTV itu gede, jangan salah loh Bu, ayeuna mah ada yang segede kancing. Segede kancing ditempel di ruang tamu, ya. Si tamu nggak tahu kalau lagi diawasi, ya. Bahkan Bu, kade ya Ibu, kedah hati-hatinya. Yang namanya lampu itu bisa ada kameranya. Jadi Ibu kalau nggak ngeh di kamar mandi itu lampu, tapi di situ ada kamera. Iya, lin yang sieuna. Itu tuh Bu nyata. Saya lagi cerita yang nyata, ya. Jam tangan saya dengan jam tangan Ibu gedenya sama, ya. Tapi saya bisa ngecek hari ini saya jalan berapa langkah, tadi saya bersepeda berapa kilo, energi saya dari pagi sampai sekarang berapa kalori dari jam ini. Teknologi microchip, mikro tapi kemampuannya makin dahsyat gitu, ya. Yang kedua, teknologi komputer. Ibu, dengan komputerisasi sekarang ini menjadi sangat mudah semuanya. Sangat-sangat mudah, ya, dengan komputer, dibantu oleh komputer, ya. Dan yang ketiga, teknologi satelit, satellite technology.
teknologi satelit. 3 bergabung Bu, microchip, komputer, satelit, nyatu. Wih, udah. Dunia ada di genggaman. Apa Bu? Satu lagi adalah transportation technology. Jadi yang membuat dunia itu kecil, microchip, komputer, satelit, menyatu, ada tambahan lagi, teknologi transportasi. Kebayang nggak nenek saya berangkat haji, kapal lautnya saja 40 hari, kapal lautnya. Sekarang kita cuma 9 jam nyampe. 9 jam. Jadi dunia itu menjadi sangat dekat karena ada teknologi transport. Nah, lalu teknologi transportasi itu dikomputerisasi. Itu yang tadi ketika saya mau jemput anak saya di bandara, saya tahu kok posisi pesawat dia di mana. Nggak usah ditanya-tanya, kelihatan posisi pesawatnya. Nah, jadi teknologi transportasi kemudian dikawinkan dengan 3 bidang teknologi tadi, microchip, komputer, dan satelit. Maka memang dunia itu menjadi ada di genggaman. Itu namanya gadget. Nah, yang namanya gadget tadi, gabungan dari komputer, microchip, dan satelit, maka yang namanya teknologi itu selalu bermata dua. Selalu ada 2 sisi, baik dan buruk. Televisi bisa digunakan untuk sumber pengetahuan, sumber ilmu, sumber wawasan. Tapi televisi pun bisa membuat kita terlena karena seluruh acara drama Korea diikuti terus. Termasuk sinetron-sinetron nu can tamat-tamat nepi ka ayeuna. Nah, kebayang gak sama Anda? Ya, dulu Bu, saya ketika mau belajar bahasa Inggris, susah. Sekarang mah nih anak-anak adik-adik saya belajar bahasa Inggris teh udah di YouTube tuh seabrek-abrek. Mau belajar bahasa apa? Prancis, Inggris, Jerman. Kadang-kadang ya Allah sekarang ini mau melancarkan bahasa Inggris gampang, ada softwarenya. Mau tes TOEFL juga gampang, nggak usah kursus. Mun baheula zaman saya kuliah, kursus itu kursus ini termasuk kursus menjahit dan mengemudi. Sekarang mah udah gak usah kursus-kursus, udah aja asal choice kita, pilihan kita benar. Makanya yang namanya gadget sekarang mah bisa jadi setan, bisa jadi malaikat. Bisa jadi malaikat, ya. Hari ini teh ngaji di mana wae nya ustadna saha wae. Coba hari di Masjid Agung Trans tuh ustadna saha wae. Ibu bisa cari ya, ngaji di mana, ustadznya siapa, materinya apa, maka HP Anda bisa jadi malaikat untuk Anda. Tapi maksiat juga lewat HP bisa. Dosa, maksiat. Ibu, ternyata teknologi itu selalu bermata dua. Bisa positif, bisa negatif. Dan jangan lupa loh, positif negatif itu ada dalam teknologi ini, choice-nya ada pada diri kita, pilihannya ada pada diri kita. Masalahnya Ibu, Bapak tercinta, dalam diri kita ada baik dan buruk, itu masalahnya. Ya nggak sih? Masalahnya dalam diri kita itu ada baik dan buruk, itu masalahnya. Maka tinggal kita ini mau milih baik kalau dominasi jiwa kita baik. Tapi pasti kita akan milih buruk kalau dominasi jiwa kita buruk. Jadi sebenarnya jangan nyalahin gadget, jangan nyalahin handphone, jangan nyalahin TV, jangan nyalahin komputer. Jangan. Kenapa? Karena itu mah balik kepada diri kita. Bu, kalau ada anak ketagihan HP, saya mah nggak nyalahin anak, nyalahin indungna. Ibu nak, budak teh, mama, nih. Biar anak teh diem kan? Mama, ini, ipin upin. Jadi yang mengenalkan anak, Ipin Upin, SpongeBob dan lain sebagainya kan ibunya. Begitu udah ketagihan, ibunya sendiri yang bingung. Ibu sendiri, kenapa ya? Nah Bu sayang, jadi mun anak ibu ketagihan gadget, ketagihan TV, ketagihan HP, ketagihan game, dengar.
bukan salah mereka, salah Anda. Saya nggak pernah nyalahin anak. Sekarang kan anak mah gimana kita? Makanya cek, anak ibu dan bapak udah ketagihan belum? Gampang. Kalau anak lagi nonton TV, nih nonton TV, sayang udah ya, udah cukup udah kenyang. Ngadat bu, ngadat. Hati-hati, dia sudah ketagihan. Tapi kalau ya udah ya, nanti nontonnya kan udah cukup sayang, udah main-main, udah budak teh main, belum ketagihan. Jadi untuk ngukur anak kita ketagihan atau tidak, cek kalau dia lagi nonton, sayang, udah, sini, matiin. Anak teh ayah berontak dulu, kan gitu. Tapi bisa dikendalikan, berarti belum edik. Mama pinjem HP, enggak, habis baterainya. Ya, udah diam. Enggak, dari tadi kamu main HP aja, udah nggak usah. Udah anak diam, belum ketagihan. Tapi kalau anak ibu kalau udah gitu kudu diobati. Anak itu bisa begitu kan karena Anda mendiamkan supaya dia membungkam anak dengan teknologi. Udah Atuna, jangan menangis melulu. Ini HP mama nih, lihat. Masih mending kalau gini, sini nih. Kamu main melulu, nih lihat nih. Coba nih, ibu kasih yang bermakna misalnya, cara belajar ngaji. Ada juga anak yang ketagihan, mama sholat, nanti nak belum waktunya sholat. Maksud anaknya minta HP belajar, nggak apa-apa itu. Ya. Oh sholat, budak anak itu lihat sholat, ketawa-ketawa terus dia juga begini-begini. Berarti kan ibunya benar ngarahin. Hati-hati loh bu, pokoknya saya mah nggak akan pernah nyalahin anak. No, dia tidak salah. Orang tuanya yang salah. Nggak pernah. Anak kalau di anak mah kumaha gimana kita mendisiplinkan? Kan ada orang tua yang untuk mendiamkan anak nyalain TV, ya. Nih remote-nya. Ibu anteng nyawa HP, budak anteng nyawa TV. Nah, terus satu saat nggak dikasih, dia marah, dia berontak, dia lempar itu remote. Itu salah Anda. Salah Anda, bukan salah anak. Jangan setelah itu anak diciwitan, ditampilingan, dijejak. Padahal kan ibunya yang melakukan hal itu. Ini yang harus disadari oleh kita semua. Oke? Nah, jadi materi ini akan mengantarkan kita bagaimana teknologi yang ada di tangan kita itu bisa menjadi media dakwah. Ya, bisa menjadi media dakwah. Bu, coba lihat surat Ali Imran ayat 110. Sudah ditemukan? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sebenarnya ayat yang jadi pembahasan sampai di situ. Tapi tidak apa-apa Anda terus baca. Coba lihat. Kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat terbaik. Ukhrijat linnas. Yang dilahirkan untuk manusia. Kamu umat terbaik. Siapa kamu itu? Kamu adalah umat terbaik. Siapa kamu itu? Mudah-mudahan kita. Kapan kita menjadi umat terbaik, manusia terbaik apabila ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang munkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Ibu, Bapak, mari kita jadikan teknologi yang ada di genggaman kita itu agar kita menjadi manusia terbaik. Bagaimana caranya? Mencegah yang munkar, mengajak yang baik, dan meningkatkan keimanan. Maka ketika kita menjadikan yang ada di genggaman kita, sebut saja handphone, itu untuk mengajak kepada kebaikan, kebenaran, untuk mencegah kemunkaran, untuk beriman, maka tentu saja kita termasuk khairu umat yang terbaik. Nah jadi caranya kalau kita ingin jadi umat terbaik,
berusahalah untuk menggunakan teknologi secara smart, secara cerdas, yaitu untuk menebar kebaikan, untuk mencegah kemunkaran, untuk semakin meningkatkan Jadi kalau ada yang bersifat fitnah, oleh Anda disebar, Anda sedang menebar kemunkaran. Tapi kalau ada yang bersifat fitnah, terima sama Anda delete, Anda buang, maka sesungguhnya Anda sudah menyelamatkan orang dari fitnah. Ibu bapak, hati-hati, yang masuk ke handphone Anda dua kemungkinan. Kalau enggak gibah fitnah, ini yang buruknya ya. Kalau enggak gibah, apa itu gibah? Dzikruka akhaka fima yakrahu. Kamu membicarakan orang yang mana orang itu kalau tahu dia enggak suka. Itu namanya gibah. Ya Rasulullah, bagaimana kalau yang saya ceritakan pada orang itu emang benar? Ada pada orang itu. Kata Nabi, itulah fitnah. Faqad bahat tahu. Kalau Anda WA ke teman, ya, bajunya Ustadz Aam, kata aku mah murah, WA ka babaturna belah ditu. Cek babaturna teh, ya iyalah nu kitu mah murah pisan. Katingali karancang. Gibah apa fitnah? Apa? Gibah. Kalau memang baju ini benar-benar murah. Baju saya memang benar murah. Tapi saya enggak suka. Itu apa? Gibah. Masalahnya kan baju saya enggak murah. Baju saya kan mahal. Maka itu apa namanya? Hanya dua, muntegibah fitnah. Balik ke yang tadi. Yang masuk ke HP Anda yang sifatnya keburukan dua. Kalau enggak gibah fitnah. Makanya gini, Anda baca. Pakai logika Anda. Bisa jadi fitnah, delete. Bisa jadi gibah, buang. Buang. Untuk apa Anda sebar? Karena siapapun bisa mengatasnamakan dirinya. Ustadz Fulan mengatakan begini. Padahal si Ustadz Fulan memang gak ngomong gitu. Ku orang itu aja dikutip. Mata ini teh susah make sure-nya gimana ya. Nah kecuali kalau Ustadz Aam, Anda cek ke IG saya, bener. Nah itu mah oke. Hari tidak bisa dicek, jangan disebar. Kenapa? Bisi menjadi fitnah atau gibah. Nah itu balik ke yang tadi, kamu sebaik-baik umat, kalau kamu mencegah kemunkaran, menyebar kebaikan, dan mengajak beriman kepada Allah. Oh, besok teh Ustadz Aam di Masjid Al-Fathu Soreang. Kirim ke teman-teman anu di Soreang, Dayeuh Kolot, Banjaran, jeung sabudeureunana Nanjung. Celek-celek. Bu, Anda menyebar apa? Gunakan HP itu untuk begitu. Ya Allah, innalillahi, teman angkatan aku meninggal. Langsung saya sebar di grup saya. Innalillahi, sahabat-sahabat doakan ya, teman kita udah ada yang berpulang. Kalau ada yang mau ke rumah duka, alamatnya ini. Anda sebar ke grup teman Anda sedang menebar kebaikan. Apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Biasakanlah kita jadi orang seperti itu dalam hidup. Sehingga apa? Kita ini teknologi itu akan menjadi maslahat untuk diri kita, ya. Itu rumus pertama, kita akan menjadi umat terbaik apabila Ibu dengar berita. Ustadz Aam teh lagi membangun masjid. Sebar ku Anda teh. Ustadz itu foto-fotonya gimana? Coba Bu cek di percikaniman.org, langsung Anda ambil foto-fotonya. Langsung teman-teman ya, sisihkan rezeki untuk supaya jadi cahaya kubur. Nih nomor rekeningnya. Berarti Anda sedang menyebar apa? Anda gitu enggak? Alhamdulillah. Tapi yang bilang gitunya yang di depan, yang di tengah mah baru denger aku mah. Aku mah baru denger ya. Nah jadi Bu, makanya gini, kalau saya geningan suka ngajak sama Anda teh, Ibu yuk kita wakaf
Ya, kenapa? Supaya nanti atau di alam kubur terhadap caang, terang. Bu, Nabi pernah loh. Nabi pernah begini. Si fulan mana? Jadi Nabi memang segitu jamaah Rasul tuh banyak tahu. Ya. Si fulan mana? Ya Rasulullah, dia kan meninggal. Apa? Meninggal. Kenapa kamu tidak memberitahu saya? Yang ditanya oleh Nabi, si fulan mana teh? Ternyata dia teh tukang bebersih masjid, Bu. Kalau zaman ayeuna mah ngelapan kaca, nyedot karpet gitu. Jarang ngobrol dengan Rasul, tapi Rasul tahu yang suka ngebersihin masjid itu si fulan. Tapi udah beberapa hari Nabi sholat, si fulan mana? Gitu. Kata sahabat, ya Rasulullah dia meninggal. Apa? Kenapa? Nah, jadi Nabi naik, kenapa kamu gak ngasih tahu saya? Jadi mungkin kata Abu Hurairah, mungkin sahabat mikir, level Nabi mah tekudu dikasih tahu atau tukang bebersih masjid meninggal. Ya kan? Apa Bu? Nih, ini catatan untuk kita. Apa kata Nabi? Mana kuburannya? Tunjukkan pada saya. Mana kuburannya? Ditunjukkanlah. Karena kan di dekat Masjid Nabawi itu sebelah depannya kan ada makbaki, komplek kuburan. Mana kata Rasul? Di sini ya Rasulullah. Langsung Rasulullah, iya kuburannya. Allahu Akbar. Menyolatkan mayit, padahal mayitnya sudah ada di dalam kubur. Boleh tidak? Boleh. Untuk orang yang betul-betul dia berkesan di hati kita. Karena Nabi tidak sempat menyolatkan, beliau tidak sempat menyolatkan karena tidak diberitahu. Kata Nabi, tunjukkan mana kuburnya. Dan Rasulullah langsung menyolatkan. Orangnya sudah dikuburkan. Ya. Lalu kata Nabi, demi Allah, semua yang ada di kuburan ini gelap. Gelap. Karena kuburan itu sangat gelap. Kecuali orang yang saya sholatkan ini. Saya sudah doakan kuburannya terang. Karena dia orang yang mencintai masjid. Jadi kalau saya sok, ibu yuk wakaf, ibu. Tapi kalau saya suka ngajak begitu, sebenarnya karena saya tahu persis menurut hadis Nabi, orang yang mencintai masjid itu disolatkan langsung oleh Rasul sekalipun jasadnya sudah ada di dalam kuburan. Kebayang gak? Dan tidak semua sahabat diperlakukan itu. Tidak semua. Siapa yang diperlakukan seperti itu? Orang yang mencintai masjid. Nah, Bapak Ibu, jadikan gadget itu sarana untuk supaya orang mencintai masjid, ngajak ke pengajian, menyebarkan ajakan untuk memakmurkan masjid, mengajak supaya mensukseskan pembangunan masjid. Nah, itu namanya apa? Itu namanya apa? Amar ma'ruf nahi munkar supaya menjadi umat terbaik. Kan aku teh masih Ali Imron. Bu, coba lihat sambil jalan ya. Surat Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Ya bunayya, wahai anakku. Ini nasihat Luqman kepada anaknya. Aqimis sholat, tegakkan oleh kamu sholat. Wa'mur bil ma'ruf, seru manusia mengerjakan baik. Wanha 'anil munkar, cegah manusia dari perbuatan yang munkar. Wasbir alama asobak, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sungguh yang demikian itu min azmil umur, termasuk hal yang diwajibkan oleh Allah. Ibu, ada kata baru dari ayat ini. Apa kata-katanya? Kalau tadi di surat Ali Imran ayat 10, kita akan menjadi umat yang terbaik kalau gadget kita itu digunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Betul? Nah, di ayat ini juga sama. Wahai anakku, dirikan sholat, suruh yang ma'ruf, cegah yang munkar.
Tapi ada kata-kata penting di sini. Wasbir ala ma asobaka, sabarlah atas apa yang menimpa dirimu. Ibu, ngajak kepada kebaikan butuh sabar tidak? Ibu pernah kesel nggak ngajak anak sholat ini susah? Pernah. Terus ku ibu dikumahakeun ta eta si budak, diciwitan, ditampilingan apa? Didoakeun. Doakeun, dirayu, didoakan. Sholat sayang. Udah jam 2:15 sholat. Sholat biar disayangi Allah, dicintai Allah, biar kumpul dengan para nabi, sholat. Bari dalam hati teku ibu didoakan, ya Allah semoga anak saya. Bu, jadi kita ini harus wasbir ala ma asobaka. Kudu sabar, Bu. Bu, saya lagi cerita apa, Bu? Sabar. Tuh kan cek orangnya kudu sabar, sabar. Jadi kalau mengajak kepada kebaikan mau lewat HP, mau langsung, rumusnya kade kudu sabar. Jangan pakai emosi, apalagi menggunakan kata-kata yang buruk, itu tidak boleh. Kita tidak boleh mengejek, tapi kudu mengajak. Kita tidak boleh menistakan, tapi kudu memuliakan. Ya, kita tidak boleh menyalahkan, tapi kita kudu memberi pencerahan. Nah, coba perhatikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Betul itu? Ud'u ila sabili rabbika, ajaklah ke jalan Tuhanmu. Bil hikmah, dengan hikmah, dengan ilmu. Wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik, dengan omongan yang baik. Jadi jangan memvonis salah, tapi apa? Ajak dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi ada orang-orang yang senang berdebat, Bu. Dia berdebat. Kalaupun Anda harus berdebat, lakukan perdebatan itu dengan menjaga etika perdebatan. Gitu loh, Bu. Wah, kalau ayat Quran ini diamalkan, sebenarnya kita itu menjadi pribadi yang indah. Ngajak orang dengan penuh kasih sayang, ya kan? Bu, bagaimana Rasulullah itu ketika sedang tausiah begini, Ja'a a'rabiyun fabala fil masjid. Nabi sedang ceramah begini, tiba-tiba datang orang Arab Badui. Lalu dia kencing di ujung masjid. Masuk masjid, Umar berdiri mau narik baju. Kata Rasul, karunya sini saya bela. Nabi tidak negur orang itu. Nabi bilang ke sahabat, Fulan, ambil air ya, seember, ambil. Si orang yang pipis teh duduk dengan tanpa wajah bersalah teh. Kuat mental mana. Ambil air seember, dituang. Jadi cara membuang najis di pasir, dia pipiskan di situ. Masalahnya di masjid nih, dituangkan air ke situ. Jadi lin pasir dikeduk bukan. Paham? Setelah itu kata Rasulullah, wahai saudaraku, ini masjid. Nanti kalau kamu mau pengen pipis lagi, di sana ya, di toilet di luar masjid. Nabi nurusin, sama sekali enggak membahas kesalahan orang ini. Nabi tidak bilang, jadi saudara-saudara jangan kayak orang ini. Karena Bu, semua orang itu punya harga diri. Semua orang itu ingin dimuliakan gitu loh. Ya, nah Bu, biasakan menurut ayat itu jadi orang yang ketika mengajak kepada kebaikan itu dengan cara yang lembut. Teteh, jadi liburan? Iya, aku lagi di Jakarta. Di hotel apa Teteh? Hotel ini. Ya Allah, senangnya Teteh. Wilujeng ya, gitu. Iya mah. Kamu di hotel apa? Di hotel ini. Pasti murahnya hotel nanya. Bu, menurut Anda ada nggak orang yang kayak gitu? Ada. Ya. Saya lagi cerita
ketika kita mengajak pada kebaikan, harus menjaga lisan, ucapan supaya orang tidak terluka. Supaya tidak terluka, ya. Dan itu teh butuh latihan loh, Bu. Butuh pembiasaan, butuh latihan. Ya, bapak-bapak, hati-hati kalau istri melakukan sesuatu, ngomongnya harus bagus. Mama, dari mana? Habis senam, hebat. Olahraga tuh sehat, Mama. Mama senam seminggu berapa kali? Tiap hari. Luar biasa, pasti sehat pisan. Sebulan Mama berapa bayaran ikut senam? 300.000. Ya, ku ayah digentosan 500.000. Senang gak kalau punya suami seperti itu? Suami ibu gitu ente. Lepang tarik nadin. Tuh. Kan ayah suami, Bu, kalau suami ibu tipe yang kayak gitu, top. Mama, dari mana? Dari salon. Nih gelis Mama, ya Allah. Habis apa Mah? Facial, rutin Mah. Ya iyalah 2 minggu sekali Mama teh facial. Pantesan Mama teh shine bright like a diamond. Bila perlu Inggris keluar saeutik. Shine bright like a diamond. Sabaraha mah sekali facial 400.000. Ya gentosan ku ayah. Seneng gak punya suami kayak gitu? Suami ibu gitu? Duh Gusti ya mah, katingali wajah-wajah penderitaan. Ya, gitu. Nah, Bapak harusnya begitu. Kan ada Bapak anu gini. Mama, dari mana? Dari salon habis facial. Asa beda. Kata ayah mah gitu-gitu wae. Hah? 300.000? Mending meli beas. Duh ya Allah. Ujung-ujungnya ini omongan kita, kan ini judulnya sih menggunakan gadget untuk dakwah. Nah saya ngomong dakwah, berarti kan kita kudu bicara dakwah. Dakwah itu kalau kita ingin menjadi manusia terbaik, amar ma'ruf nahi munkar. Kudu sabar, caranya kudu santun. Sabar, santun, itu penting tuh. Sabar, santun, ayatnya kan sudah semuanya. Bu, terus orang yang kita ajak nggak berubah-berubah, sebenarnya tugas kita mengajak, bukan ngasih hidayah. Karena hidayah mah kuasa. Coba lihat ya. Surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka la tahdi, sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, kepada orang yang kamu cintai. Jadi ayat ini mengatakan innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Jadi yang memberikan petunjuk itu bukan kita. Kita mah cuma mediator, mengajak. Makanya mengajaknya harus dengan santun, sabar. Ternyata orang itu dapat hidayah, Allah yang ngasih, bukan Anda, bukan saya. Ya, ada yang bilang, Pak Am, alhamdulillah istri saya berubah banyak setelah sering dengar ceramah Pak Am. Saya bilang, Pak, bukan saya, Allah yang memberikan hidayah. Allah. Saya cuma menyampaikan karena tugas saya menyampaikan. Tugas ibu bapak menyampaikan. Orang itu berubah dan tidak mah bukan wilayah kita. Lihat ayatnya. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada yang dikehendakinya. Jadi siapa yang memberi petunjuk? Allah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Dan Allah Maha tahu orang-orang yang mau menerima petunjuk. Nah, Ibu, jelas ayat ini. Jadi
ketika saya menyampaikan dakwah di sini, bukan saya yang memberikan hidayah. Bukan. Saya mah cuma menyampaikan saja. Ya enggak? Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk pada orang yang engkau cinta. Walakinnallaha yahdi may yasha. Allah yang memberikan petunjuk kepada yang dikehendakinya. Makanya kalau kita punya orang yang kita sayang, anak, suami, istri, selain diajak, kudu didoakan. Ya Allah bukakan pintu hidayah, ya Allah bukakan pintu hidayah. Ibu bapak, saya punya teman, sangat mengharukan sekali. Setiap kali saya mau haji, setiap kali saya mau umroh, setiap teman-teman yang lain mau haji, mau umroh, selalu ngomongnya gini, doakan ya ibu saya dapat hidayah. Doakan ya Kang, ibu saya dapat hidayah. Jadi ibu nate Katolik. Dia itu bapaknya Muslim. Jadi teman saya dosen di UI. Tapi umurnya jauh di atas saya 10 tahun lah gitu ya. Tapi saya kenal baik dengan beliau. Bu, teman saya ini anak tunggal karena apa? Bapaknya meninggal ketika dia SD. Bapaknya Muslim, ibunya Katolik. Terus suami istri ini bersepakat, kalau anak laki agama seperti bapaknya. Kalau anak perempuan agama seperti, jadi teman saya itu dia dibesarkan oleh ibu yang Katolik. Sementara bapaknya udah meninggal waktu SD. Bisa dibayangkan, Bu. Nah, kemudian akhirnya teman saya menikah, ya. Kemudian teman saya ini berkeluarga, ibunya serumah dengan dia, tapi tetap masih beragama Katolik. Dan sudah terbiasa teman saya ini nganterin ibunya ke gereja. Dari mulai dulu pakai mobil, buka pintu, masuk ke halaman gereja. Sampai ibunya lama-lama menua, di umur 70, jalannya sudah lemah, maka teman saya ini nganterin ibunya ke gereja dengan cara memapahnya sampai masuk ke dalam kursi di gereja. Makanya gini, duh saya teh sayang banget sama mama saya. Mama saya teh orang baik. Tapi mamahnya itu seorang pengurus Katolik yang kuat. Pengamal dan orang ayeuna mah meureunana ketua majelis taklim. Pak Bu, makanya teman saya ini doakan biar ibu saya dapat hidayah. Bu, apa yang terjadi? Di umur 73 tahun, jam 3 pagi, kamar dia ada yang mengetuk. Tok, 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 tok. Lembut gitu ya. Pas, Mah, kenapa Mah? Sakit? Enggak Mas, kalau mau masuk Islam gimana caranya? Itu teman saya langsung sujud di kaki ibunya, meluk, nangis. Dia bilang, Mama kalau mau masuk Islam sekarang juga bisa. Langsung itu mah, malam itu masuk Islam. Ya, Bu, si anaknya itu enggak kuasa mendakwah. Karena tahu ibunya itu orang yang taat dalam agama Katolik. Tapi tiap malam dia menangis minta sama Allah dibukakan hidayah. Yang menurut akal manusia di usia 73 asa nggak mungkin. Tapi kan ketika pintu hidayah itu dibuka oleh Allah terjadi. Ibu, yang indah apa? Setelah masuk Islam, ibunya belajar sholat. Waktu meninggal saya datang ke rumahnya. Terus gini, Kang, sini Kang. Saya masuk ke kamarnya, ada sobat dekat. Ini tempat sholat, ayak karton. Di sini pakai Bismillah, Jadi ibu nate sholat nate Bismillahirrahmanirrahim. 3 bulan setelah masuk Islam, doa sholat juga belum hafal, dia wafat, meninggal. Nah saat meninggal terjadi kehebohan karena pihak gereja menganggap dia masih Kristen. Jadi disangka pihak gereja tidak pernah datang ke sana itu sakit. Padahal bukan sakit.
emang pindah agama. Teman saya kan sudah menyiapkan itu semua, udah lapor ke RT, ke RW, saksi segala macam. Dan akhirnya ditanganilah ibunya itu dengan cara Islam. Yang mengagumkan apa? Kan tidak banyak yang tahu ibunya itu. Tapi begitu meninggal, itu masjid penuh yang nyolatin. Padahal dia tuh bukan ketua majelis taklim, ketua majelis Katolik. Tapi 3 bulan sebelum dia wafat, dia masuk. Nah sayang, aku ceritakan hal itu apa? Jangan pernah putus asa mendoakan orang dapat hidayah. Suami ibu belum soleh, doakan sambil ajak pelan-pelan. Anak belum soleh, doakan, ya. Sok suami ibu doakan. Bisa saja sebelum meninggal dia masih bisa soleh. Atau boleh jadi ibunya yang duluan meninggal. Lalu suami ibu nikah lagi dengan istri yang baru. Nah dengan istri yang baru suami ibu mulai soleh. Mungkin enggak? Kudu tulus ngadoakeun teh. Nah jadi ibu itu closingnya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kamu tidak bisa memberikan petunjuk. Allah yang memberikan petunjuk. Dan Allah tahu siapa yang akan menerima hidayah itu. Jadi tugas kita mengajak kepada kebaikan, berdakwah dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang bijak. Jangan suka nyalahin, jangan suka memponis, terus sabar. Udah sabar gitu, banyak mendoakan yang bersangkutan. Karena menurut ayat itu, kamu tidak bisa memberikan hidayah. Allah yang akan memberikan hidayah. Semoga kita semua, anak cucu kita selalu dinaungi oleh hidayah Allah. Semoga pertemuan ini diberkahi. Insya Allah di lain kesempatan kita bertemu lagi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.